Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa anzala lana kitabahul mubin wa arsala lana rasulahul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa akmalat taslim على سيد الأولين والآخرين أكرم السابقين واللاحقين قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Mushola Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa anhu yaitu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yahkiruhu wala yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu Muslim. An-najash an yazida fi thamani sil'atin yunadi 'alaiha fis suqi wa nahwi wala raghbata lahu fi syira'iha bal yaqsidu ay yaghurra ghairahu wa hadha haram wat tadabur an yu'rida 'anil insani wa yahjurahu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a adh-dhahri wad dubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ada 5 larangan. Pertama, la tahasadu. Jangan saling hasad. Hasad di sini artinya jangan saling iri hati. Di situ jangan saling membenci ya. Ya, benci itu sebabnya dan karena kebencian itu maka timbul yaitu saling iri hati. Wala tanajasu. Wala tanajasu ya, artinya adalah jangan kalian saling
menipu di dalam penjualan. Nanti saya jelaskan. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tabaghadu. Ya. Jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan kalian menjual ya, apa yang sudah dijual kepada orang lain. Ya. Baik. Pertama, ini berkenaan dengan kehidupan, berkenaan dengan saling menghormati hak sesama muslim. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan nasib seseorang. Jadi nasib seseorang, nasib satu kelompok, nasib satu komunitas, nasib satu keluarga umpamanya. Semuanya itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kaya itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang sukses karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang maju karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh ada yang iri hati. Iri hati dalam artian tidak senang terhadap kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, dan orang yang tidak senang itu menginginkan kebaikan tersebut, nikmat tersebut, sesuatu yang positif itu hilang dari orang tersebut. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arab itu dikatakan hasad. Tapi kalau kita itu di Indonesia kan hasud diartikan menghasut itu memprovokasi. Kalau di sini maksud dari sini adalah jangan kita hasad kepada orang lain. Artinya kita tidak suka, maaf naudzubillah. Jangan sampai kita itu tidak suka orang lain itu senang. Orang lain bahagia enggak senang. Orang lain berhasil enggak senang. Tidak boleh. Karena apa yang dialami oleh seseorang itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, sama saja dia tidak menerima atau menentang takdir Allah. Sedangkan takdir itu adalah salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Ya. Ada iri hati yang positif. Iri hati yang positif. Umpamanya kita melihat seseorang itu ibadahnya rajin. Terucap oleh kita, saya iri hati ini dengan Anda. Artinya apa? Ingin sama atau mendapatkan kebaikan. Bisa mendapatkan kebaikan. Dan itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua contohnya. Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri hati yang positif itu dua. Pertama, adanya seseorang yang berilmu. Adanya seseorang yang menghafal Al-Qur'an dan dia mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya itu siang malam, tidak bosan-bosannya. Dan dia mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran terus-menerus, dia tidak bosan-bosannya. Maka orang yang ingin mendapatkan kebaikan seperti itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Yang kedua, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seseorang melihat orang lain
dia diberi harta, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia infakkan hartanya tersebut di jalan Allah terus menerus, maka orang yang ingin seperti orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, diberi harta oleh Allah dan dia infakkan terus menerus, orang yang ingin tersebut, orang yang ingin seperti itu, orang yang berniat kalau saya diberi ilmu seperti orang tersebut, saya ingin melakukan seperti yang dilakukan. Dan kalau saya diberi harta seperti orang tersebut dan dia infakkan di jalan Allah, di jalan kebaikan, saya ingin seperti itu. Maka orang tersebut dapat pahala. Seperti pahala orang yang berilmu tadi dan seperti orang yang diberi harta dan diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iri hati yang positif. Dalam kebaikan boleh kita, saya iri hati ini dengan Anda. Kenapa? Anda banyak sedekah. Itu boleh yang begitu. Yang tidak boleh iri hati yang kita itu benci, tidak senang. Kalau orang Jakarta bilang orang yang hatinya berbulu. Orang lain yang senang dia yang kegatelan. Orang lain yang senang dia yang alergi. Orang yang senang dia yang sakit hati. Nah, orang yang seperti ini yang bersikap negatif terhadap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang tersebut kedengkiannya, hasudnya itu akan makan dirinya sendiri. Dia yang akhirnya menjadi korban dirinya sendiri. Kenapa? Sikapnya yang negatif terhadap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhi sikap iri hati, karena sikap iri hati itu seperti api yang melahap, yang membakar kayu. Dan kalau kayunya itu sudah habis, dia akan makan dirinya sendiri, habis. Begitu. Begitu juga kalau orang yang hasud kepada orang lain, makan dirinya sendiri. Ya, orang lain yang bahagia, yang senang, yang mendapatkan nikmat, kenapa dia yang pusing? Kenapa dia yang sakit hati? Semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedangkalan atau sikap tersebut mencerminkan kedangkalan imannya dan kelemahan iman orang tersebut yang bersikap negatif. Yang kedua, wala tanajasu. Wala tanajasu. Jadi jangan kalian melakukan tipu daya di dalam penjualan. Pamannya dengan mengatakan, si bulan itu maunya lebih tinggi dari saya. Dia bilang, pamannya ada seseorang ini punya barang jualan. Ada pembeli. Penjual bilang gini, ketika pembeli itu menawar, udah ada yang mau lebih tinggi, udah ada mau yang lebih, padahal tidak ada, belum ada. Ini adalah salah satu tipu daya di dalam berjual beli. Yang tujuannya apa? Untuk menaikkan harga. Terus menaikkan harga, mempermainkan harga. Ini yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Segala sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan orang lain sakit hati itu dilarang. Tidak boleh kita menyakiti hati orang lain. Apakah orang itu ada di hadapan kita atau tidak ada di hadapan kita. Ya. Wala tanajasu.
jual beli bagian daripada muamalah. Dan Islam mengajarkan dan memberi pedoman-pedoman di dalam bermuamalah. Ya. Walaupun ya, ada perbedaan di dalam akidah, walaupun beda agama, tetap di dalam berjual beli itu harus dijaga kejujuran. Bukan karena beda agama terus dilakukan atau ditipu orang tersebut karena beda agama, tidak. Ya, ini berkenaan dengan ya, itu di beda agama saja tidak boleh, apalagi sama-sama muslim. Apalagi sama-sama muslim. Ini di internal ini. Kita harus menjaga itu. Kenapa kita harus menjaga? Karena ukhuwah Islamiyah ini adalah modal persatuan umat. Umat itu solid, itu akan menjadi bekal kekuatan. Tapi kalau umat ya, berpecah belah, itu yang menyebabkan kelemahan. Makanya kita diperintahkan untuk saling menghormati hak sesama muslim. Di antaranya apa? Jangan saling iri hati. Yang kedua, jangan saling menipu di dalam jual beli. Yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Setiap manusia mempunyai kekurangan. Setiap manusia itu mempunyai kekurangan. Setiap manusia itu ya punya kesalahan, punya kelemahan. Maka kita harus saling memaafkan, saling memaklumi. Yang kita harus bangun adalah persamaan kita. Jangan mencari-cari kesalahan. Jangan mencari-cari kesalahan. Wala tabaghadu. Kemudian bagaimana kalau ada seseorang sengaja melakukan kesalahan, Nah, kalau kita melihat ada seorang melakukan kesalahan, maka kemarahan kita itu terhadap orang yang melakukan kesalahan secara sengaja itu bukan kemarahan karena hawa nafsu, tapi kemarahan karena Allah atas kesalahannya tersebut. Jadi bukan karena kita benci orang itu, bukan, tapi atas kesalahannya tersebut. Kita peduli dan kita terpanggil untuk memperbaiki dan meluruskan orang tersebut. Itu yang dikatakan benci karena Allah. Benci karena Allah. Kita berdoa, Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah hatiku itu cinta kepada iman. Jadikanlah aku cinta kepada iman dan hiasi rasa cinta itu pada hatiku. Wa karri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan aku benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Wa karri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang dapat petunjuk. Nah, kebencian ini bukan kebencian kepada orangnya. Setiap orang itu punya hak asasi, tapi kebencian kita atas kekafirannya, kefasikannya.
kefasikannya dan apa? Dan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi bukan kepada pribadinya, haknya dia punya hak asasi. Nggak boleh haknya kita langgar. Tidak boleh kita punya haknya langgar. Ya. Orang yang kafir, kita benci itu kekafirannya. Haknya dia itu, fisiknya nggak boleh diganggu. Keyakinannya tidak boleh diganggu. Hak miliknya tidak boleh diganggu. Harus dihormati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tetangga itu tiga. Tetangga itu tiga. Tetangga yang ada hubungan kerabat, hubungan akidah, dan hubungan kedekatan. Tetangga masyarakat. Ada yang kedua yaitu yang satu akidah dan kedekatan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu yang hanya satu, hanya yaitu karena kedekatan tempat tinggal. Kalau kepada orang lain, ya kita tidak, kalau kepada orang lain kita tidak boleh melanggar haknya, apalagi ini secara internal dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Artinya gimana? Ada orang yang dia itu sebetulnya harus kita bantu. Dan kita mampu untuk membantu dia, tapi kita berpaling. Gak mau, masa bodoh dicuekin aja, ditinggalin. Nah, ini termasuklah berpaling. Ya. Ada orang yang sebetulnya dia harus disantuni. Dan kita mampu menyantuninya, tapi kita tidak mau menyantuni, ini termasuk berpaling. Jadi berpaling di sini bukan hanya terkait dengan fisik. Yang terkait dengan fisik yaitu orang yang harusnya kita salami, tapi kita diamkan, kita tidak salami. Dan itu tidak boleh lebih 3 hari. Tidak boleh lebih ke 3 hari. Umpamanya ada seseorang melakukan kesalahan saudara kita seagama, tapi sebagai peringatan kita diamin aja dulu dia. Ini sebagai isyarat peringatan. Itu tidak boleh lebih 3 hari. Nah, jadi kalau ada kesalahpahaman kemudian marah, tidak saling menyapa, jangan sampai lebih 3 hari. Dan yang paling afdal, paling baik dari 2 orang yang saling marah tersebut, yang lebih dulu mengucapkan salam, menyapa saudaranya. Nah, semuanya ini dalam rangka apa? Menjaga dan menghormati hak sesama muslim. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jadi jangan menjual sebagian kalian atas penjualan yang lainnya. Ada orang sudah deal transaksi 2 pihak. Ada pihak lain datang, wah, saya mau beli itu dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi. Tidak boleh. Jadi kalau sudah ada akad, apakah akad itu ya secara lisan, apalagi secara tulisan, tidak boleh. Atau sudah ada yaitu deal dan pihak pembeli sudah memberi DP, sudah memberi persekot, kalau bahasa Betawinya itu, ya, sudah memberi DP. Kemudian ada pihak yang ketiga, kalau gitu saya mau itu lebih tinggi. Kemudian apa? Penjual itu memaksakan mengembalikan DP kepada yang sudah membayar DP. Tidak boleh.
Tidak boleh seperti begitu. Ini apa? Menjaga. Dan ini juga ya, ada dalam salah satu riwayat yang lain dikaitkan dengan masalah pelamaran. Jadi kalau seseorang sudah dilamar, nggak boleh lagi dilamar oleh yang lain. Jadi Islam itu sangat menjaga hubungan baik, keharmonisan sesama Muslim. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melarang 5 hal tersebut, la tahasadu, jangan saling hasud, saling iri hati, wala tanajasu, jangan saling tipu di dalam jual beli, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling berpaling, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan menjual apa yang sudah dijual kepada orang lain. Setelah itu apa kata beliau dalam sabdanya? Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita ini hamba Allah. Tidak ada orang yang dikecualikan dari hamba Allah. Semuanya kita. Nah, yang satu sama lain tidak bisa lepas dari keterkaitan hak. Apalagi satu akidah, satu agama yang betul-betul harus dijaga persaudaraannya. Al-muslimu akhul muslim. Masya Allah. Ini dipertegas lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup beliau katakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Beliau tegaskan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara muslim yang lainnya. Masya Allah. Nah, kalau saudara ada yang harus dijaga sesama saudara, apa? La yadhlimuhu, jangan menzaliminya. Ya. Zalim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Jangan menzalimi hak. Hak itu ada yang materi, ada non materi. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu, jangan menghina. Ya. Jangan menghina. Allah ciptakan manusia ini berbeda-beda. Berbeda kemampuannya, berbeda ilmunya, berbeda status sosialnya, berbeda rizkinya. Semuanya berbeda. Berbeda kekuatan fisiknya, ya, berbeda kesempurnaannya. Semuanya ada perbedaan. Perbedaan ini justru untuk saling memperkaya, untuk saling melengkapi, untuk saling melengkapi. Pernah ada salah seorang ulama ngobrol-ngobrol dengan saya waktu itu, ya ngobrol-ngobrol setelah olahraga. Dia bilang, kita ini jangan meremehkan orang yang profesinya tukang sampah, kata dia. Jangan kita remehkan. Coba bayangkan satu lingkungan, kalau tukang sampah mogok aja 3 hari, bagaimana? Itu kata beliau. Apapun profesi, pekerjaan seseorang, selama itu halal, selama itu tidak melanggar, ya, rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, ya, pekerjaan yang mulia. Dan Allah menciptakan manusia ini dengan nasib yang berbeda-beda, supaya apa? Satu sama lain saling melengkapi.
kita tidak bisa memanfaatkan air minum ini kalau tidak ada beberapa pihak yang terlibat di dalam produksi air ini. Tidak bisa, saling terkait. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, apalagi ini kita dalam satu komunitas yang Allah telah nyatakan saling bersaudara. Maka dijaga persaudaraan tersebut dengan apa? La yazlimuhu. Jangan menzaliminya. Wala yahkiruhu. Jangan merendahkan. Jangan menghinanya. Wala yakhdhuluhu. Dan jangan biarkan dia dalam kesusahan. Ini saudara-saudara kita di Gaza dibombardir ya dengan tentara Zionis, sementara tetangga-tetangganya Mesir, Yordania, Lebanon, apalagi itu negara-negara tetangga itu membiarkan mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada alasan untuk membiarkan mereka. Kita tidak melihat dari kacamata yang berbeda, dari kemanusiaan saja. Ini sudah tidak boleh dibiarkan. Nah, tapi karena memang ini adalah yang sesuatu yang sudah diisyaratkan, kenyataan yang sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman nanti Nabi katakan tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qal bal antum katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikumul mahaba. Wala yakdhibanna Allah bi qulubihimul wahan. Qalu wa mal wahan? Qalu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti akan tiba zamannya umat-umat itu mengerumuni ataupun mengeroyok kalian, sebagaimana sekelompok orang itu mengerumuni apa? Hidangan dari semua arah. Para sahabat bertanya, apakah ketika itu kami wahai Rasulullah minoritas? Tidak, kalian jumlahnya banyak. Tapi kalian ketika itu Allah sudah mencabut rasa takut dari musuh kalian, dan Allah telah masukkan di hati kalian yaitu satu penyakit yang namanya al-wahan. Para sahabat bertanya, apakah yang penyakit al-wahan itu? Rasulullah menjawab, hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ini yang terjadi. Nah, jadi kepentingan sempit telah membelenggu dan menyandera ya negara-negara tertentu sehingga tidak berani untuk menolong saudaranya sendiri. Dan ironisnya justru pembelaan itu ada ataupun muncul dari negara yang cukup jauh di Afrika, yaitu Afrika Selatan. Ini realita. Semua kita melihat. Dan sekarang ini zaman keterbukaan. Nggak bisa disembunyikan. Dan saya kalau ngomong begini bukan ngomong politik. Tidak.
Ini kaitannya dengan apa? Kita keumatan secara global. Dan ya pihak Zionis itu mengatakan di Lahai itu bahwa yang menutup pintu perbatasan Rafah itu bukan Israel, tapi Mesir sendiri. Seperti begitu. Akhirnya terbuka oleh orang lain. Nah, ini yang kita prihatin. Ya. Maka sebagai sesama Muslim kita hendaknya peduli paling tidak, dan ini paling minim, yaitu kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan ya penderitaan mereka segera berakhir dan Allah beri jalan keluar yang terbaik, insya Allah. Ya, karena mereka adalah orang yang sedang terjajah. Di dunia ini sudah tidak ada penjajahan lagi kecuali Palestina kok. Ya, tidak ada penjajahan. Kenapa kita ini harus membela? Karena memang penjajahan itu bertentangan dengan kemanusiaan. Dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang Dasar 45. Wala yakhdhuluhu. Kemudian Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan at-taqwa. Beliau katakan takwa itu adanya di dalam hati. Maksudnya bahwa takwa itu adanya dalam hati, dan apa yang tampak itu cerminan apa yang ada di hati seseorang. Apa yang tampak dari amal kebaikan, sikap-sikap kebaikan itu adalah cerminan apa yang ada di hati seseorang. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Selalu membersihkan hati. Bersihkan hati. Ya Allah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu azan ya? Sarna azan dulu sebentar. Soalnya ada tanggung yang perlu saya jelaskan. Ati Muhammad masyarakat darajat. Innaka la tughlibu ya rabbi kulli wa la ilaha illa membersihkan hati dari kemusyrikan, membersihkan hati dari sifat-sifat yang negatif. Ya. Hati kita ini ibarat motor. Kalau hati seseorang baik, maka anggota tubuh yang lainnya baik. Takwa, rasa takwa itu ada pada hati seseorang. Maka cerminan daripada takwa itu orang takut kepada Allah, taat kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, dia baik kepada orang lain. Kebaikan itu bukan hanya lahiriahnya saja, tapi hatinya betul-betul bersih dari kedengkian, dari sentimen,
dari kebencian, dari niat-niat buruk, dari dendam, bersih. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu riwayat, dalam satu hadis diriwayatkan bahwa ada dalam satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan satu pernyataan, menyampaikan satu pernyataan yang mengundang perhatian para sahabat. Beliau katakan, "Tala'a alaikum rajulun min ahlil jannah." Muncul di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga. Para sahabat menengok, siapa ini orang yang dimaksud oleh Rasulullah? Ternyata ada orang yang baru masuk masjid, anggota tubuhnya itu masih basah bekas wudu, dan dia menenteng sendal tangan kirinya. Duduk. Hari berikutnya, hari kedua, Rasulullah menyampaikan pernyataan yang sama. Tala'a alaikum rajulun min ahlil jannah. Muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat nengok lagi. Sama orang itu juga. Penampilannya sama. Dia baru wudu, masih basah anggota tubuhnya yang bekas wudu. Kemudian tangan kirinya nenteng sendal. Hari ketiga sama, Rasulullah menyampaikan lagi pernyataan yang sama. Tala'a alaikum rajulun min ahlil jannah. Muncul di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami menoleh, ternyata orangnya sama itu juga. Maka perawi hadis ini penasaran. Selesai majelis, dia datangi orang tersebut. Kemudian dia bertamu, dia katakan, wahai saudaraku, aku ada permasalahan di rumah tangga, ya. Aku ingin nginap, gitu. Aku ingin menginap di tempat Anda. Jadi izinkan nginap. Tapi orang ini nginap, dia perhatikan apa yang dilakukan oleh sahibul bait tengah malam. Enggak masuk ke kamarnya, tidak. Tapi kata orang tersebut, saya perhatikan orang ini ibadahnya kalau malam biasa aja. Cuma dia kalau terbangun, kalau orang Jakarta bilang mendusin itu, dia berzikir. Ya kan, kita kalau bangun tidur berdoa, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian kita bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kemudian kita berdoa, angkat tangan, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Kita usap muka kita. Insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang yang nginap tadi, tamu yang tadi, saya perhatikan orang ini. Setiap malam itu aja. Enggak ada yang istimewa ibadahnya. Tahajudnya tidak istimewa. Cuma orang ini kalau dia terbangun, dia berzikir. Ya kita jangan bayangkan rumahnya sahabat itu seperti rumah-rumah zaman sekarang gitu. Ya permanen, kamarnya enggak. Ya ini mungkin orang ini sederhana sehingga tempat tidurnya itu kelihatan gitu. Ya. Dan ya tidak ada hal-hal yang memang terlarang yang untuk dilihat itu, tidak. Jadi mungkin orang tidur ini biasa aja di ruang tengah atau di mana lah gitu. Setelah 3 hari, karena batasnya bertamu itu 3 hari. Setelah 3 hari, tamu ini, orang ini yang penasaran itu pamitan. Wahai saudaraku, saya pamitan mau pulang. Saya sebenarnya nginep ini hanya ingin tahu apa yang Anda lakukan, apa keistimewaan ibadah Anda, karena Anda telah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Dan saya mohon Anda menceritakan atau menyampaikan kepada saya apa rahasianya. Ya orang itu tawaduk dia enggak mau.
Tidak mau dia menyampaikan. Maka tamu tadi ya sudah, dia akan pulang, pamitan pulang. Baru melangkah beberapa langkah itu dipanggil oleh tuan rumah. Dipanggil lagi. Akhirnya diberitahu rahasianya. Aku setiap akan tidur, menjelang tidur, aku bersihkan hatiku dari rasa benci, rasa dendam, rasa sentimen terhadap orang lain. Itu yang aku lakukan. Bersihkan hati. Bersihkan hati dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari dan dari sikap-sikap ataupun dari perasaan-perasaan negatif kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah di dalam jasad seseorang ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau itu baik, saluhal jasadu kulluh, baik semua jasadnya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh, dan kalau itu rusak, maka yang lainnya pun ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah qalbu, hati kita. Maka kita jaga dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan, sucikan hatiku dari kemunafikan. Qalbi minan nifaq wa amali minar riya, dan amalku dari sikap riya, pencitraan. Wa lisani minal kadzib, dan bersihkan lisanku dari kebohongan. Wa akhlaqi minas su', dan akhlakku dari keburukan. Wa aini minal khiyana, dan mataku dari pengkhianat. Artinya jangan kita melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu terang-terangan ataupun dengan melirik. Ya. Nah, ini di antara doa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ya. Kemudian di penghujung daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Ya, cukup satu keburukan seorang muslim itu ya merendahkan saudara muslimnya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Ya, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya ya dia itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kemuliaan atau kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayahnya, petunjuknya ya, dan pertolongannya untuk kita senantiasa saling menjaga hak sesama muslim dan memuliakan atau menghormati sesama muslim. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.